Pada bursa transfer musim panas kemarin, AC Milan bergerak cukup aktif. Mereka mendatangkan sejumlah pemain, di mana salah satunya adalah Malick Thiaw. Mungkin banyak yang tidak menyadari siapa itu Malick Thiaw, mengingat dirinya masih berusia muda yakni 21 tahun. Namun begitu, Paolo Maldini yang memang dikenal pandai mengamati bakat seorang pemain belakang, memandang Thiaw sebagai pemain yang bisa diandalkan di masa depan. Pada akhir Agustus 2022 lalu, AC Milan mendatangkan Thiaw secara permanen dari FC Schalke. Sang pemain dilaporkan mendapat kontrak jangka panjang yakni sampai 2027 mendatang. Thiaw sendiri menjadi rekrutan kelima AC Milan di musim panas kemarin. Ia bergabung bersama rekan-rekan lainnya seperti Charles De Ketelaere, Junior Messias, Alessandro Florenzi, dan Divock Origi. Selain itu, Malick Thiaw merupakan pemain asal Jerman pertama yang didatangkan Milan pada abad ke-21. Sebelumnya, Milan pernah memiliki darah Jerman dalam diri Karl-Heinz Schnellinga, Christian Ziege, Oliver Bierhoff, dan Jens Lehmann, di mana semua pemain tersebut bergabung sebelum era milenium baru. Saat pertama kali diresmikan sebagai pemain AC Milan, Thiaw tak lupa menyampaikan pesan perpisahan di akun Instagram pribadinya. Perjalanan selama 7 tahun membela Schalke menjadi pengalaman yang sangat berarti untuk membuatnya bisa sampai sejauh ini. Setelah 7 tahun saya di Schalke, masa itu kini sudah berakhir. Hal itu akan selalu menjadi kehormatan besar bagi saya mengenakan jersey biru dan putih. Sekarang, bagian baru telah dimulai bagi saya. Saya senang sekali. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tulisnya. Direktur Olahraga FC Schalke, Rouven Skoda, menjelaskan bahwa sejatinya sangat sulit untuk melepas bakat sehebat Thiaw. Menurutnya, Thiaw merupakan salah satu bakat lokal terbaik yang berpotensi menjadi pemain besar. Hal itu dibuktikan dengan 61 penampilannya bersama Schalke di seluruh ajang. Namun, Skoda terpaksa harus melepas Thiaw. Alasan paling rasional yang disampaikannya adalah faktor ekonomis. Kami selalu mempertimbangkan aspek ekonomis dalam setiap keputusan. Sama seperti musim dingin lalu saat kami menolak melakukan pertukaran. Ujarnya. AC Milan sudah usahakan transfer Malick Thiaw sejak awal tahun 2022. Ya, persis seperti apa yang disampaikan Skoda, AC Milan sudah sejak lama mengamati bakat Malick Thiaw. Maldini, yang menjadi sosok paling meminati Thiaw pun diketahui sudah melakukan pemantauan sejak awal 2022 lalu. Ketika itu, Milan sudah mencari bek tengah setelah Simon Kjaer mengalami cedera parah. Malick Thiaw sendiri dibidik setelah Milan gagal memboyong Yves Tanganga dari Tottenham Hotspur. Pemain kelahiran Düsseldorf, Jerman itu pun turut mengungkapkan bahwa Milan tak mendekatinya di hari-hari terakhir bursa transfer musim panas 2022. Ia bahkan mengungkapkan bila Rossoneri sudah mendekatinya sejak musim lalu. Saya mengikuti sepanjang musim, terutama di musim dingin karena sudah ada kontrak dengan Milan. Saya mencoba mengikuti setiap pertandingan, apa yang terjadi sungguh luar biasa. Selamat, serunya. Saya sangat bangga berada di sini dan saya berharap bisa bermain dan debut sesegera mungkin. Ujar Thiaw. Siapa sebenarnya Malick Thiaw? Sekali lagi, tidak banyak yang familiar dengan nama Malick Thiaw. Dia merupakan pemain berpaspor Jerman yang lahir pada 8 Agustus 2001 silam. Meski berpaspor Jerman, dirinya memiliki darah Afrika. Hal ini tak lepas dari sosok sang ayah yang dulunya merupakan seorang kiper di Senegal, sedangkan ibunya merupakan orang Finlandia. Memiliki wangi Finlandia dalam nadinya, Thiaw sejatinya sempat diminta untuk membela timnas Finlandia U17. Akan tetapi dia menolak dan lebih memilih untuk membela Jerman. Darah sepak bola tak ubahnya menjadi sesuatu yang sangat melekat dalam keluarga Malick Thiaw. Mengingat dirinya juga memiliki sepupu yang juga berkarir di Jerman. Adalah alasannya Thiaw, yang merupakan pemain muda berusia 18 tahun, jebolan Akademi Werder Bremen, dan kini bermain untuk tim GVF Bremer U19. Memiliki lingkungan yang begitu erat dengan sepak bola, membuat Malick Thiaw menekuni olahraga ini, di mana ia memulai karir klub bernama TV Kalkum Luther Jugend. Hingga akhirnya Malick Thiaw berpindah akademi ke Düsseldorf
Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, dan terakhir membela FC Schalke. Sebagai seorang pemain belakang dan pernah bermain untuk Schalke, Malik Thiaw sering disebut sebagai penerus Joel Matip. Julukan ini didapatkan karena keduanya punya kemiripan, yakni secara posisi, postur, dan bahkan tanggal lahir yang dimiliki. Malik Thiaw sendiri pun mengakui bahwa dirinya kerap disandingkan dengan Joel Matip. Namun, meski ada perasaan senang karena disamakan dengan bek yang kini membela Liverpool itu, ia justru tak mengidolai seniornya. Dia malah mengaku sangat mengagumi sosok Yaya Toure yang pernah bermain untuk Manchester City. Mengingat dahulu Malik Thiaw merupakan pemain yang berposisi sebagai seorang gelandang. Ya, kala masih berada di tim U19, Malik Thiaw seringkali memainkan peran gelandang. Bahkan saat membela tim senior Schalke, dia telah memainkan sebanyak 20 pertandingan sebagai gelandang, baik gelandang bertahan atau gelandang tengah. Namun sang pelatih kemudian menempatkannya di posisi bek tengah dan menganggap atribut yang dimilikinya cocok untuk menempati posisi tersebut. Kira-kira sehebat apa kemampuan Malik Thiaw ketika ditempatkan sebagai seorang pemain belakang? Seberapa hebat Malik Thiaw? Malik Thiaw disebut sebagai pemain yang sudah saatnya mendapat kesempatan di tim utama AC Milan. Dia memiliki sejumlah kemampuan yang dinilai bisa memperbaiki kelemahan AC Milan sejauh musim ini berjalan. Malik Thiaw rata-rata menciptakan sebanyak 7,32 duel defensif per 90 dengan tingkatan keberhasilan 71,26%, serta catatkan 5,22 duel udara per 90 menit dengan tingkat keberhasilan 54,62%. Kemampuannya dalam membaca permainan sekaligus mematahkan serangan juga terlihat dalam 8,47 intersepsi yang dilakukan per 90 menit. Lebih dari itu, dia juga memainkan rata-rata 50,96 operan per 90 menit, dengan rincian 9,65 operan progresif dan 5,09 operan ke sepertiga akhir. Bersama FC Schalke pada musim 2022-2023 ini, dia sempat memainkan sebanyak 3 pertandingan, di mana tingkat keberhasilan umpannya mencapai 92,92%. Catatan itu membuatnya menempati peringkat kelima di kompetisi Bundesliga dalam kategori ini. Sementara keberhasilan tackle yang mencapai 70,18% membuatnya menjadi yang terbaik kedua di kategori tersebut. Di AC Milan, Stefano Pioli yang memainkan sistem pressing tampaknya cocok dengan atribut yang dimiliki Thiaw. Pasalnya, dia memiliki kemampuan yang cukup oke ketika berhadapan dengan situasi 1-1. Berhadapan dengan pemain seperti Erling Haaland, Jadon Sancho, dan Jude Bellingham, Thiaw terlihat sigap dalam memblokir pergerakan lawan dan memaksanya untuk melebar atau mengembalikan bola ke belakang. Ketika berada dalam situasi 1-1, Thiaw juga mampu mempelajari pergerakan lawan sebelum melakukan tackle. Kakinya yang terbilang panjang mampu memberinya lebih banyak jangkauan. Masih belum cukup, dengan tinggi 1,94 meter, Malik Thiaw terlihat dominan ketika melakoni duel udara. Dibandingkan dengan Fikayo Tomori yang memenangkan rata-rata 1,89 duel udara per 90 menit pada musim lalu, Thiaw memiliki rasio 2,73 duel yang dimenangkan per 90 menit. Maka dari itu, Thiaw bisa menjadi alternatif terbaik ketika akhir-akhir ini lini pertahanan Milan terlihat lemah kala melakoni duel udara. Satu yang perlu ditingkatkan dari seorang Malik Thiaw adalah kemampuan ball playing-nya. Dalam hal penguasaan bola, Malik Thiaw terbilang kurang efektif. Dia masih membutuhkan ketenangan dan kepercayaan diri agar Stefano Pioli tergugah untuk memasukkannya ke dalam daftar 11 pertama. Namun yang perlu dicatat, meski kurang pandai memainkan bola di lini pertahanan, Thiaw terbilang lihai dalam mencari posisi untuk menjadi opsi umpan rekan setimnya yang berada dalam posisi tertekan. Sampai saat ini dia masih belum mendapat satupun kesempatan untuk tampil di tim utama AC Milan. Akan tetapi,
Setidaknya jika Malick Thiaw bisa belajar dari perjalanan Pierre Kalulu, yang mau bersabar untuk menunggu giliran dan terus belajar untuk bisa segera beradaptasi dengan sistem yang diberlakukan Milan, bukan tak mungkin bila dirinya akan menjadi andalan di lini belakang.